ada politik uang, ada intimidasi, ada ketidaknetralan birokrasi. Kenapa Bawaslu itu tidak bisa berjalan melakukan pengawasannya? Ini semua harus dibuktikan juga, tidak sekedar narasi untuk menolak atau membantah, tapi juga harus disertakan bukti-bukti yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca pemungutan suara ulang atau PSU 9 Juni 2021, sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan masih berlanjut. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 02, Denny Indrayana dan Difri Darjat atau H2D, kembali menggugat pasangan nomor urut 01, Haji Sahbirin Nor dan Haji Muhyiddin atau Birinmu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam berkas gugatannya, H2D mengajukan lebih dari 300 alat bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Birinmu. Sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan gubernur Kalimantan Selatan tahun 2021 telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 secara offline dan daring di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terlanjur tayang, kembali menayangkan proses sidang tersebut secara bersambung di channel ini. Video ini telah mengalami editing di beberapa bagian tanpa mengurangi substansinya. Link video asli dari YouTube resmi Mahkamah Konstitusi RI kami sertakan di kolom deskripsi. Silahkan memberi tanggapan dan komentar secara sopan di kolom komentar. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan yang mulia? Silakan. Terima kasih Pak Ketua Panel, Prof. Aswanto. Terima kasih pemohon yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonannya, dan Mahkamah juga sudah membaca, meskipun sudah ada beberapa hal yang direnvoi, tapi pada intinya Mahkamah telah memahami ini semua. Untuk pada hari Jumat diadakan persidangan yang kedua. Kita akan mendengarkan jawaban dari termohon, keterangan pihak Bawaslu, dan keterangan dari pihak terkait. Kemudian nanti kita akan mengadakan RPH bagaimana kelanjutan dari perkara ini, ya. Supaya sistematis saya sampaikan kepada termohon, kemudian pihak terkait dan Bawaslu, inti dari apa yang disampaikan oleh para pemohon, dan sudah disertai bukti. Saudara bisa melakukan ensage pada bukti yang ada, ya. Nanti setelah sidang ini selesai, saudara silahkan menghubungi ke Panitraan. Kemudian dari permohonan itu, kalau kita cermati, maka lebih menekankan adanya pelanggaran yang sifatnya TSM. Sifatnya TSM itu ada yang ditujukan kepada KPU selaku termohon, yang dikatakan pada poin H, kalau tidak salah tadi, tidak netral, tidak profesional, dan berpihak. Itu tolong
betul-betul direspon, direaksi, sehingga mahkamah bisa mendapat informasi yang sepadan dari kedua belah pihak, ya. Jadi itu intinya. Kemudian Bawaslu juga dipersoalkan, ya. Ada politik uang, ada intimidasi, ada ketidaknetralan birokrasi. Kenapa Bawaslu kok dikatakan tadi oleh pemohon Pak Bambang, yang kemudian ditekankan oleh Pak Heru Widodo juga, itu tidak bisa berjalan melakukan pengawasannya, apa betul atau tidak, itu juga harus direaksi, ya, dengan disertai dengan bukti-buktinya. Maka saya tadi memerintahkan untuk insage, ya, untuk melihat. Begitu juga pihak terkait, ya, tuduhan pada pihak terkait itu menyangkut yang pertama politik uang, ya, ini dilakukan secara masif. Kita lihat lokusnya, itu semua tempat yang dilakukan PSU itu ada politik uang. Itu yang dituduhkan oleh pemohon. Kemudian tidak netralnya aparat birokrasi, itu juga tolong direaksi. Dan juga mengenai intimidasi dan premanisme itu, ya, ini semua harus dibuktikan juga, tidak sekedar narasi untuk menolak atau membantah, tapi juga harus disertakan bukti-bukti yang terkait. Sehingga nanti setelah sidang hari Jumat, setelah bukti-bukti itu masuk, maka saya persilahkan Pak Bambang, Pak Widodo sebagai pemohon untuk juga melakukan insage bukti-bukti yang diajukan oleh termohon, pihak terkait dan Bawaslu, ya, supaya kita memperoleh pandangan yang ideal, pandangan yang berimbang, sehingga mahkamah betul-betul bisa berada di tengah-tengah untuk memutus seadil-adilnya, yang mengutamakan keadilan yang bersifat substantif. Nanti akan kita laporkan ke sidang RPH bagaimana kelanjutannya putusan yang disampaikan dalam RPH. Itu nasihat saya kepada semua pihak, supaya para pihak betul-betul bisa secara baik, secara apik melakukan persidangan ini. Gitu Pak Bambang, ya. Itu termohon, gitu Pak pihak terkait dan Bawaslu, ya. Baik, terima kasih, saya kembalikan pada Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Dari Prof Eni aja. Silakan Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya juga perlu menambahkan, mengingatkan. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof Arief. Saya ingin juga mengingatkan bahwa saya kira hanya tidak kepada pemohon, ya, tetapi ke semua pihak secara adil, seimbang, transparan, bahwa yang kita adili ini adalah kasus konkret. Sebagai satu kasus konkret, maka bukti-bukti itu haruslah sedetil mungkin, selengkap mungkin. Jadi tolong nanti kepada semua pihak, ya, dari pemohon, termohon, pihak terkait Bawaslu, silakan sampaikan bukti sedetil mungkin, lengkap, ya, sebelum persidangan ini nanti usai, seperti itu, ya. Kenapa? Karena tadi setelah mencermati apa yang disampaikan oleh pemohon, saya justru lebih mengamati bukan yang ringkasan, tetapi justru yang komplitnya itu, ya. Saya melihat bahwa mengapa kemudian dari pemohon itu menyampaikan suara yang benar itu, kalau saya jumlahkan itu 1525.894. Sementara suara yang ditetapkan dalam PSU itu suaranya adalah 1.702.300, ya, begitu, ya. Nah, ini apa buktinya kok ada 176.407 suara yang tidak masuk di sini? Apakah itu nanti tolong dibuktikan semua, ya, semua pihak. Apakah itu ada kaitan dengan yang dipersoalkan oleh pemohon terkait dengan DPT? Apa betul ada perubahan DPT?
Apakah DPT yang digunakan pada pilkada tanggal 9 itu berbeda dengan DPT yang sekarang? Sehingga kemudian pemohon mengatakan DPT-nya kacau. Di mana kacaunya itu? Tolong dibuktikan. Ya, karena saya cari di sini hanya menyebutkan DPT-nya kacau di situ ya. Itu tolong diberikan bukti-bukti soal itu. Kemudian terkait dengan halaman 90 juga, ini saya melihat ada pernyataan begitu banyak ya, ada fakta begitu banyak pemilih yang tanggal 9 Desember 2020 terdaftar, kemudian tidak terdaftar lagi dalam DPT ya. Tolong itu dibuktikan semua pihak ya, satu sama lain, untuk bisa kita cross check satu persatu apakah betul terjadi demikian. Apakah betul kemudian surat KPU ini ya, silakan nanti saling membuktikan. Surat KPU yang dijadikan bukti oleh pemohon P257, 256 yang kemudian menghimbau perekaman EKTP ya, itu pada saat pilkada tanggal 9 Desember, apakah yang digunakan oleh pemilih itu dia menggunakan suket atau seperti apa? Apakah memang belum terekam sama sekali? Kalau belum ada perekaman sama sekali kan tidak mungkin dia bisa menggunakan suket, kan begitu. Nah, ini tolong satu sama lain saling bisa membuktikan soal-soal seperti itu ya. Kemudian ada NIK yang berubah. Buktinya mana NIK kok bisa berubah? Itu kan single identity number. Sekali seumur hidup untuk selamanya. Apa buktinya kok bisa kemudian NIK kok bisa berubah? Itu di dokumen mana yang buktinya menunjukkan ada perubahan soal itu? Silakan satu sama lain bisa membuktikan soal itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah apakah betul kemudian KPPS-nya ini ada yang lama? Ini saya juga harus melihat tidak ada nama-nama yang lama, mana buktinya di mana. Sementara kan harus ikuti bagaimana amar putusan dari MK soal pembentukan dari KPPS tersebut ya, kapan kemudian dilantiknya. Itu tolong dilengkapi satu sama lain mumpung masih ada kesempatan ya, secepatnya untuk melengkapi soal-soal seperti itu. Saya kira ini yang perlu saya ingatkan sekali lagi, soal bukti-bukti dalam kasus konkret itu sangat penting sekali. Ya, demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Baik, agenda kita selanjutnya pengesahan alat bukti. Pihak pemohon memasukkan bukti P1 sampai P362. Betul ya? Hari ini kami, atau sebelumnya, beberapa hari sebelumnya kami sudah masukkan bukti tambahan. Baik, dan sebelumnya masuk P1 sampai P274. Betul, 310. Kemudian hari ini masuk sehingga jumlahnya menjadi 362. 362 ya. Betul. Jadi, nah sebelum kita sahkan P1 sampai dengan P362 ada beberapa catatan. Setelah kami melakukan verifikasi, ternyata P20A ini handphone tadi sudah dipermaklumkan belum dimasukkan. Kemudian P23, P23, P29, P31, P34, P38, P42, P44, kemudian P45A, 5A, ini juga handphone, kemudian P45B, P50A, P87A 1, P87A2, P87H ini juga handphone, P146A, P164B, P125A1, P15254, saya ulangi, P154A1, P154A2, P154. Jadi ada P154A1, ada P154A2, ada P154A, ada P154B, kemudian P157C, P154C, P154D, P154E, P154H, P166A, P166B, P66C, P209, P21A, P215A, P215B, P229,
P233, P235, P237, P276G itu handphone juga, kemudian P277. Nah, ini bukti yang sudah diserahkan, tetapi apa yang saya baru bacakan saja, setelah kami verifikasi ternyata belum ada bukti fisik. Nanti berhubungan dengan bagian kepanitraan untuk dilengkapi. Kemudian soft file pokok permohonan dan daftar alat bukti juga belum diserahkan. Tolong nanti segera diserahkan. Termasuk para pihak, mohon maaf, permohonan yang masuk baru 4 yang disahkan. Jadi segera sesudah sidang ini berhubungan dengan pihak kepanitraan, kami akan menggandakan untuk diberikan kepada saudara-saudara. Baik, dengan demikian kita sahkan bukti yang sudah ada fisiknya P1 sampai dengan P362, selain dengan catatan selain yang belum ada fisiknya. Ada tambahan lagi, Bu? Cukup? Pemohon ada yang mau disampaikan? Sebagian bukti ada di flash disk, Pak Ketua, tapi memang nanti akan kami serahkan. Yang tadi disebutkan itu ada di satu flash disk, dan HP juga kami akan serahkan hari ini. Mudah-mudahan tadi memenuhi apa yang tadi jadi catatan Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Baik, nanti bisa diserahkan pada apa namanya, selesai sidang ini, nanti kita sahkan pada sidang berikutnya. Jadi selain bukti yang tadi disebutkan, kami juga akan masukkan bukti tambahan. Bukti tambahan. Yang kedua, Renvoy apakah mau diambil Pak Ketua? Renvoy boleh, kami sudah nanti diambil. Kami sudah baik. Oke, terima kasih. Petugas tolong diambil. Kemudian nanti pada saat menyerahkan bukti yang berupa HP, kalau bisa ada surat pernyataan bahwa HP itu memang isinya adalah hal yang berkaitan dengan perkara ini. Ini coba memudahkan MK Pak Ketua dengan melihat bagaimana cara membuka HP kalau ada nomor passwordnya. Bagian ke Bapak kami sudah jelaskan itu. Terima kasih Pak Ketua. Bisa berhubungan dengan bagian kepanitraan, termasuk kalau HP itu punya password, nanti disampaikan passwordnya kepada pihak kepanitraan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pihak termohon cukup? Cukup Yang Mulia, dan termohon mengucapkan terima kasih karena sudah diizinkan untuk inzak alat bukti. Baik. Kemudian Bawaslu? Cukup. Baik. Pihak terkait juga cukup ya? Sedikit Yang Mulia. Apa yang saudara sampaikan? Pertama, kami mohon nanti diizinkan untuk pada saatnya membacakan keterangan diberikan waktu yang sama dengan pemohon. Tadi pemohon menggunakan 1 jam. Ya. Kami catat 1 jam tadi, kurang lebih 1 jam, tidak sampai 1 jam. Sekitar 50 menit tadi digunakan. Siap ya. Dan nanti kita lihat situasinya. Kemudian yang kedua Yang Mulia, tadi terkait dengan inzage, tadi apa disampaikan Yang Mulia Prof. Arief. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah nanti kami bisa menerima salinan daftar alat buktinya? Karena kalau kami harus mencatat kalau buktinya kalau alat buktinya saudara tidak bisa. Kalau daftarnya boleh. Terima kasih. Kalau alat buktinya ya namanya insage, Anda harus lihat di tempat gitu kan. Tapi daftarnya boleh. Ya, boleh Prof ya. Daftar alat buktinya boleh saudara dikopikan gitu. Terima kasih Yang Mulia. Cuma soal waktu yang saudara minta tadi kan kepada pemohon kami sudah minta tidak perlu dibacakan semua. Memang permohonannya tebal sekali dan tadi memang tidak dibacakan semua. Kita juga meminta kepada pihak yang belum, termohon dan pihak terkait, tidak usah dibacakan secara keseluruhan, dibuat kesimpulannya atau pokok-pokoknya sama dengan yang dilakukan oleh pemohon tadi. Jadi kalau keterangan saudara hanya sekian lembar lalu saudara juga minta waktu yang sama dengan pemohon kan lucu. Pokoknya kami akan memberikan kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan ya sesuai dengan kondisi nanti ya. Kami tidak akan memperlakukan berbeda. Semua pihak kita akan perlakukan secara sama. Ya, secara sama adil ya. Kemudian pihak Bawaslu perlu ini sudah berulang-ulang kita ingatkan Bawaslu. Bawaslu itu sebenarnya bukan untuk mengcounter keterangan
para pihak. Tapi saudara memberikan keterangan apa yang saudara sudah lakukan sebagai pengawas gitu ya. Nanti saudara minta juga, ini pemohon 1 jam 50 menit, termohon 20 menit, ini juga 50 menit, lalu Anda meminta 50 menit. Nanti kita lihat situasinya. Yang jelas kami punya prinsip bahwa semua pihak kita akan perlakukan secara sama dan adil. Cukup ya? Baik, terima kasih untuk terima kasih untuk semua pihak, termasuk pihak-pihak yang hadir secara daring, baik pemohon terkait, pihak termohon, pihak Bawaslu. Terima kasih sekali lagi. Untuk sidang berikutnya, perkara ini kita tunda sampai hari Jumat. Jadi sidang berikutnya adalah hari Jumat. Hari Jumat tanggal 23 Juli jam 9 waktu Indonesia Barat. Ya. Sudah jelas para pihak? Nanti agendanya penyampaian keterangan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti untuk pihak-pihak, termasuk kalau pemohon masih punya alat bukti tambahan, kita bisa sahkan pada sidang berikut itu. Tetapi kami minta kalau bisa sebelum sidang bukti itu sudah harus diserahkan. Nanti kalau dalam persidangan baru diserahkan, kami tidak punya waktu untuk melakukan verifikasi. Kita berharap sebelum sidang paling tidak berkas-berkas yang berkaitan dengan alat bukti para pihak itu sudah diterima dan kami bisa langsung memverifikasi sehingga kita bisa langsung mensahkan pada sidang berikutnya. Jelas ya? Cukup, Prof? Prof, cukup? Baik, terima kasih sekali lagi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.